Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita respon ya. Prediksi Rocky Gerung terbukti. Setelah lengser, Jokowi jadi olok-olok rakyatnya, bahkan supir truk. Ini 16 menit, saya belum lihat ya, kita lihat apa isinya. Kita respon pakai OBS ya, pakai program OBS ya. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, seperti statement-statement Anda jauh-jauh hari, Anda memastikan bahwa tidak lama setelah lengser dari Presiden Joko Widodo itu akan diolok-olok oleh rakyatnya. Memang masih ada upaya dari para buzzer untuk mengeluh-elukannya. Tapi seberapa kuat sih Jokowi mengerahkan buzzer dan para ternaknya ini melawan opini publik? Berat kalau sudah mulai melawan opini publik ini, seperti menghadang badai. Kelihatannya Presiden Jokowi ya, atau mantan Presiden Jokowi, mantan Presiden RI ini berupaya untuk tetap mempertahankan kebingungan publik atau tetap mengeksploitasi opini publik supaya nama beliau itu tetap ada di dalam pemberitaan. Dan itu yang menerangkan mengapa Jokowi tetap bersikukuh untuk memperkarakan mereka yang sekedar. Ada istilah baru ya, tesisnya adalah Jokowi berusaha selalu masuk orbit pemberitaan nasional dengan cara mempertahankan kebingungan opini publik, atau apa istilahnya ya, menguasai opini publik, sehingga dia berusaha untuk melaporkan orang-orang yang menghinanya itu tentang jasa palsu ke pengadilan, supaya maksudnya, tujuan utama adalah supaya Jokowi itu tetap masuk dalam pemberitaan. Nah, itu satu kehausan ya untuk selalu diperhatikan oleh orang lain yang sudah hilang sejak lengser jadi presiden secara formal ya. Bertanya sebetulnya sebagai warga negara pada kepala negara 2 tahun lalu tentang status jasa beliau, tapi sekarang diperkarakan. Pada saat yang sama Presiden Jokowi mengedarkan semacam tuduhan yang kontroversial bahwa ini adalah suatu desain politik. Dan di dalam tanda tanya besar orang menganggap desain siapa tuh? Bukankah ini juga desain Jokowi sendiri supaya diperpanjang isu ini? Bukankah korban-korban dari skandal ijazah ini udah berjatuhan? Jadi sebetulnya kita mencoba membaca. Jadi desain perdebatan tentang ijazah palsu itu sebenarnya diciptakan oleh Jokowi sendiri, meskipun korban-korban sudah berjatuhan ya. Jadi dia sengaja mendesain pusaran masalah itu ada tetap dalam genggaman Jokowi ya, meskipun tidak dia hitung berapa korbannya. Dan sekarang dia akan mencoba memenjarakan Roy Suryo, kemudian Risman, Tifa Kurnia, dan yang lain-lainnya. Jadi desain bahwa ada agenda besar di balik kontroversi jasa palsu, sebenarnya agenda yang diciptakan oleh Jokowi sendiri. Itu kira-kira menurut Rocky Gerung ya, untuk kepentingan dirinya sendiri, dan sengaja didesain oleh Jokowi sendiri. Kondisian publik itu justru, maksudnya pengkondisian terhadap kecurigaan bahwa Jokowi memang ijazahnya palsu justru dikondisikan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil celah keuntungan politik, yaitu pemerintahan. Tapi sekali lagi kita anggap aja bahwa memang ada tekanan yang luar biasa pada keluarga Presiden Jokowi itu. Ada Pak Bobi sebagai gubernur mulai dipanggil oleh KPK, Pak Gibran juga tetap dalam status yang menunggu diproses secara politik, tuntutan warga negara untuk purnawirawan untuk pemaksulan. Jadi sebetulnya keluarga Pak Jokowi ada di dalam kondisi yang boleh kita anggap sedikit berbahaya. Menurut perspektif Rocky Gerung ya, ada persoalan dalam keluarga Jokowi yang cukup berbahaya karena anaknya, yaitu Gibran, itu kan sedang dalam ongoing prosesnya. Ongoing proses dalam proses politik di MPR ya, akibat tuntutan dari
purnawirawan prajurit TNI yang ingin Gibran itu dicopot jadi wakil presiden. Dan ini menjadi problem atau menjadi beban dari Jokowi atau keluarga Jokowi. Kedua menantunya itu juga mulai dipanggil KPK. Ya. Meskipun ada satu sinyalemen, ada satu pandangan, satu perspektif dipanggil KPK untuk diselamatkan. Padahal kejaksaan juga sudah mengincar Bobi, tapi KPK buru-buru mengambil alih kasus Bobi Nasution sebagai gubernur, ya, gubernur Sumatera Utara, dan dia sebagai menantu Jokowi. Tetapi pemanggilan KPK dan berurusan dengan hukum, ya, yang membentur Bobi itu membuat beban tambahan, ya, secara psikologis keluarga Jokowi, dan ini menurut Jokowi situasinya adalah sangat berbahaya untuk keluarga Jokowi sendiri. Tapi sekaligus sinyal atau simbol yang dikirimkan adalah ini adalah konspirasi politik, dan itu yang membuat keadaan politik kita bukan menjadi dinamis justru, tetapi menjadi sangat pragmatis, seolah-olah semua hal yang menyangkut tuntutan etis untuk pembuktian ijazah itu adalah desain politik. Tinggal ditanya apakah mereka Roy Suryo CS atau Pak Rismon itu, atau bahkan tim pembela TPU, iya, Eki Sujana, tim yang dipimpin oleh, ada di dalamnya ada Pak Egi Sujana, itu betul-betul punya desain politik. Itu artinya dia punya kekuatan politik. Padahal kita hitung sebetulnya ini kan individu-individu yang emang punya kelompok dan punya kepentingan, itu jadi pressure group aja kan, bukan sesuatu yang punya desain politik untuk mendongkel kekuasaan atau pemerintahan Pak Prabowo hari ini kan. Jadi Pak Jokowi juga mengirim sinyal yang palsu bahwa seolah-olah ada desain politik. Ya, desain politiknya adalah meminta pertanggungjawaban seorang politisi ulung pada selama 10 tahun yang menyembunyikan fakta keijazahannya. Itu aja soalnya. Kenapa saya katakan berat, ini kan sekarang kita eranya ini era media sosial, dan rakyat juga sudah sangat well informed, bahkan sampai di level bawah. Jadi kalau lu sekarang olok-olok Jokowi itu tidak hanya berhenti di media sosial yang itu luar biasa sekali, tapi juga sampai mural-mural di tembok-tembok, bahkan juga, nah ini yang saya kira fenomena khas di salah satunya di Indonesia, yakni mural di belakang supir truk. Ya. Jadi apa bunyinya ini yang ditulis di belakang truk ini. Dari Solo ke Pasar Pramuka, pelongo-pelongo dan suka dusta. Wah. Dari Solo ke Pramuka, pelongo-pelongo dan suka berdusta. Ini maksudnya Pasar Pramuka ya. Ini menunjukkan bahwa sampai masyarakat kelas bawah, supir truk itu sangat well informed dan punya kesadaran politik yang sangat tinggi, bahwa daya rusak keluarga Solo ini memang luar biasa. Ini menjelaskan mengapa Jokowi ini sekarang menderita sakit, terutama tekanan kulit ini. Istilahnya Hersu adalah daya rusak keluarga Solo itu luar biasa, dan itulah menjelaskan kenapa penyakit kulit Jokowi itu tampak begitu nyata. Saya kira ini penyakit psikosomatis ya, penyakit yang awalnya adalah psike, kejiwaan yang begitu terguncang oleh tekanan-tekanan dari masyarakat terhadap kejujuran Jokowi atau terhadap keluarga Solo untuk berbicara terus terang dan mengemukakan apa adanya ya, dan mengakui kesalahan-kesalahan politiknya. Tetapi karena itu tidak kunjung dikatakan dengan jujur, maka dia memakan kejiwaan, memakan kulit, sehingga terjadi penyakit kulit atau penyakit semacam ya suatu penyakit yang disebabkan oleh kejiwaan yang disebut psikosomatis ya. Jadi memang ini betul kata Hersu Beno Arif, ini daya rusak dari keluarga Solo memang luar biasa. Tidak hanya merusak keluarga dan kejiwaan Jokowi dan keluarganya, keluarga besarnya sendiri, tetapi juga merusak ya sendi-sendi demokrasi kita, terutama 10 tahun terakhir. Dan sekarang puncaknya presiden ke-7 kita, yaitu Presiden Jokowi, diolok-olok
diolok-olok oleh rakyatnya sendiri, baik pada level menengah maupun sampai bawah. Sehingga di belakang supir tadi, di belakang truk tadi ada tulisan dari Solo ke Pramuka, maksudnya Pasar Pramuka pojok tempat ijazah Jokowi itu dicetak ya. Ijazah Hari Mulyono diubah nama ijazahnya, wajah ijazah Hari Mulyono, suami dari Hidayati, adik dari Jokowi itu. Kemudian ijazahnya setelah almarhum wafat, ijazahnya dibawa ke dipinjam oleh Jokowi dan diubah ya. Diubah namanya menjadi Jokowi di Pasar Pojok Pramuka menurut ya, kesaksian atau menurut ucapan dari Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM 2002 sampai 2027, yang saya lihat podcastnya selama 1 jam 19 menit di Baligi Academy, wawancara respons Sianipar bersama bersama Sentana TV, ya kan? Oh, bukan Sentana TV, bersama Langkah Update ya, mewawancarai Sofyan Effendi. Jadi ini satu babak baru yang betul-betul akan menamatkan Presiden Jokowi ya. Setelah wawancara respon dengan Sofyan Effendi, yang kemudian 1 jam kemudian Sofyan Effendi meralat atau minta peredaran wawancaranya itu ditarik, terutama dari kanal YouTube Update ya, Langkah Update ya. Pasti psikosomatis ya, ini lebih psikosomatis. gejala semacam itu karena under pressure pasti. Kita bisa membayangkan bagaimana publik Indonesia itu menonton drama ijazah ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan sinisme akhirnya muncul. Bukan sekedar di WA grup Mak-Mak atau WA grup BEM atau WA grup kalangan akademisi, tetapi juga di meme-meme, di mural-mural di belakang truk misalnya, yang seringkali kita lihat di jalan yang mengolok-olok keadaan ini. Jadi sudah jadi semacam satu kegiatan kultural yang sifatnya counterculture untuk memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi itu bahkan menjadi lebih buruk ketika beliau sudah turun sebagai presiden. Kan mestinya setelah Pak Jokowi jadi mantan, orang mulai melihat kegiatan lain dari Pak Jokowi, sehingga timbul semacam approach kultural, approach estetik dengan Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi sudah jadi mantan maka kenegarawanannya masih tersisa. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin hari status kenegarawanan seorang mantan Grogoti ya, hilang. Dibuat olok-olok di media sosial, ya. dilukis dalam bentuk satire atau bahan candaan di belakang truk, bak-bak truk itu kan. Jadi kita melihat bagaimana penghargaan terhadap seorang yang pernah memimpin itu hilang tiba-tiba, dan efeknya adalah tekanan psikologi pada Pak Jokowi, dan tekanan itu makin berat. Penghargaan terhadap Pak Jokowi sebagai calon mantan presiden itu bukannya hilang tiba-tiba ya, hilangnya secara bertahap karena kelakuan dari atau karena keputusan Jokowi sendiri yang merugikan banyak pihak ya. Jadi dia hilangnya bukan tiba-tiba. Justru kritik-kritik yang keras sudah dilontarkan oleh civil society sehingga membuat orang-orang itu masuk penjara, seperti Jumhur, seperti Gus Dur, Habib Rizik, Habib Bahar, terus kemudian Bambang Tri, kemudian siapa lagi, Syahkan dan Nainggolan ya kan, kemudian Anton Permana, semuanya itu kritik-kritik dari mereka, dari civil society itu membuat penghargaan ya, masyarakat, penghargaan civil society terhadap Jokowi itu hilang secara gradual karena apa? Karena respon-respon politik yang negatif dari Jokowi terhadap kritik yang dilontarkan kepada kebijakan-kebijakan politiknya sebagai presiden. Jadi penghargaan masyarakat terhadap Jokowi bukan hilang tiba-tiba, tapi dicicil sendiri oleh Jokowi sejak dia memerintah dan memegang seluruh kekuasaan di tangannya. Dan ketika dia terlepas tanggal 10 Oktober 2024 dan digantikan berpindah kepada Prabowo, maka semakin gencar masyarakat menghajar
Jokowi, dan semakin penghargaan terhadap masyarakat itu semakin berada pada titik yang sangat nadir, sangat rendah ya. Karena berdempet di situ ada tuntutan publik terhadap Gibran yang adalah putra beliau, juga terhadap Pak Bobi yang juga adalah menantu putra beliau. Jadi semua soal ini mulai mengepung psikologi presiden, dan itu yang terlihat mungkin gejala psikosomatik pada tubuhnya tuh. Lalu orang mulai menduga bahwa akan ada satu problem lebih besar lagi di dalam dinasti Jokowi ini. Kita akhirnya menyoroti hal-hal yang makin lama makin personal, tetapi itu ada konsekuensi dari sesuatu yang publik yang tidak diselesaikan. Jadi sekali lagi kita akan lihat lagi minggu-minggu ini bagaimana soal ijazah itu kontroversi. Apakah betul dibuat di Pasar Pramuka? Mengapa Pasar Pramuka pernah diberitakan terbakar? Apakah betul saudara Beator itu punya kemampuan untuk mengingat lagi peristiwa-peristiwa yang dia recollect dari percakapan ketika Jokowi pertama kali masuk Jakarta. Jadi semua itu jadi semacam kita sebut aja kegelisahan orang untuk menduga ujungnya apa sebetulnya ini. Nah, sambil kita menunggu ujung, untuk kita juga membaca status kesehatan dari Pak Jokowi. Jangan sampai beliau sakit lalu proses-proses semacam ini juga tidak bisa dilanjutkan karena ada masalah kesehatan. Jadi sekali lagi kita coba lihat ini secara secara berbudaya bahwa status dari tuntutan publik. Jadi ada unsur kesehatan yang disoroti Jokowi, jangan sampai kesehatan Jokowi menurun sehingga proses hukum tidak berjalan karena masalah kesehatan. Mungkin orang masih ingat ya, memori kita masih terbayang pada peristiwa Pak Harto ketika masyarakat minta ya, Pak Harto mempertanggungjawabkan kekuasaannya selama 32 tahun yang penuh korupsi, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi baru 1 hari Pak Harto sebagai mantan presiden diadili di ruang sidang, dan akhirnya tidak bisa diteruskan karena ada alasan kesehatan dan semacam cacat otak permanen begitu, sehingga tidak mungkin persidangan itu dilanjutkan. Dan belajar dari ini Jokowi Rocky mengingatkan muka-muka Presiden Soeharto, Presiden Jokowi yang ketujuh tidak mengalami tingkat kesehatan yang memburuk sebagaimana dialami Pak Harto, sehingga proses hukum yang hendak disaksikan oleh seluruh masyarakat itu terhenti karena alasan kesehatan. Ini satu titik yang diingatkan oleh Rocky Gerung soal kesehatan Jokowi yang moga-moga jangan sampai memburuk ya. Itu memang harus diproses. Jokowi salah satu alasan mengapa kita harus belajar bahasa Arab adalah agar kita bisa ini tampaknya mencoba membelokkan isu-isu ini soal ijazah palsu dan pemakzulan Gibran itu adalah sebagai konspirasi agenda besar merusak nama baiknya. Ya, kalau kita sebut dalam politik memang pasti adalah konspirasi-konspirasi. Tapi kalau saya lihat dalam kasusnya Jokowi, Tito sebut Pak Pres Gibran tidak akan berkantor di Papua, ini alasannya. Tito, kita tahu siapa Tito ya, yang mendorong kemarin pengambilan 4 pulau Aceh, dan Aceh bergolak sejenak sebelum akhirnya Prabowo turun tangan membatalkan keputusan Kemendagri Tito Karnavian. Orang menduga Tito menyerahkan ya 4 pulau yang penuh dengan minyak dan gas itu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobi. Ya. Ini orang kepercayaan dari Jokowi. Tito Karnavian pernah menjadi Kapolri, dan saat dia menjadi Kapolri demonstrasi di Bawaslu tanggal 19 Mei ditindak dengan keras, dan kemudian 8 orang mati menurut versi Gubernur DKI Anies Baswedan ya. Dan kemudian dia mendapatkan hadiah sebagai Menteri Dalam Negeri di era Jokowi periode kedua. Dan sekarang dia mencoba untuk melindungi atau mencoba untuk
memperteguh ya posisi Gibran yang supaya tetap dalam perspektif publik dengan perspektif yang plus, yang positif, dia muncul ya, mengomentari Gibran. Ini saya kira yang berperan besar justru bukan konspirasi besarnya, itu justru para elit politik untuk melindungi dia. Itu yang terjadi, ini justru perlawanan publik yang jadi punya agenda besar. Jadi ini ya kalau mau disebut itu ada konspirasi, ada agenda besar, ya agenda civil society. Oke, balik pada semacam tuduhan Presiden Jokowi bahwa ini ada satu konspirasi besar untuk urusan politik. Nah, kalau kita kembalikan ini di dalam perdebatan hari-hari ini, kita juga bisa katakan dalil Presiden Jokowi harus dia buktikan, kan? Dia mesti tunjukkan yang mana yang disebut konspirasi ideologi, konspirasi yang sifatnya deep state, artinya persekongkolan di dalam negara yang kadang-kala tak terbaca, nanti mungkin puluhan tahun kemudian baru mulai terbuka tuh. Jadi Presiden Jokowi sebagai manusia politik yang punya dokumen, punya memori selama 10 tahun tentang elit politik, tentu mesti membuktikan. Karena sekali seorang presiden yang sampai sekarang masih dilindungi oleh negara, karena mungkin baru kadaluarsa perlindungan negara itu setelah 5 atau 10 tahun ke depan, tetap kita tahu Presiden Jokowi adalah orang nomor 1 selama 10 tahun dan dia tahu banyak rahasia negara itu. Jadi kalau beliau mengatakan ada konspirasi besar atau apa aja yang mungkin dibayangkan oleh Presiden Jokowi, nah dia mesti diminta pembuktian, kan, supaya kita tahu bahwa ternyata Presiden. Saya kira tidak perlu juga Jokowi mendalilkan atau memaparkan bukti-bukti ucapannya bahwa ada konspirasi besar ya terhadap isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran ya. Yang penting agenda besar itu yang nyata itu sekarang bagaimana Jokowi itu diadili dan bagaimana Jokowi dipenjara. Ya mungkin ada tangan-tangan para aktor-aktor politik yang bermain menunggangi gelombang civil society, itu biasa dalam politik. Dan yang penting tidak perlu juga Jokowi itu harus membuktikan tuduhannya bahwa di balik ijazah isu ijazah palsu itu ada agenda besar ya, yang hidden agenda tersembunyi ya. Yang penting rakyat kemudian mendapatkan perlakuan adil terhadap kasus-kasus yang menimpa Bobi dan juga Gibran serta Jokowi, bagaimana mereka bisa semua diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka yang sudah disebut-sebut nama-nama itu sejak lama terhadap mendapatkan hadiah atau gratifikasi atau ada istilah blok medan dan lain-lain. Jadi tidak perlu Jokowi memperlihatkan atau memaparkan bangunan argumentasinya tentang tentang adanya agenda besar yang tersembunyi. Yang penting agenda besar itu menurut masyarakat yang awam, bagaimana Jokowi harus diadili dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara politik dan hukum. Jokowi juga punya informasi tentang hal-hal yang makin lama makin strategis, makin taktis, yaitu konspirasi besar. Nah, kita ingin supaya itu juga dibuka, supaya fair bahwa mereka yang menuntut jasa Jokowi diminta ucapannya itu, statementnya itu dibuktikan. Nah sekarang sebaliknya, Pak Jokowi mengucapkan satu statement yang betul-betul kelihatannya agak berbahaya karena menyebut ada konspirasi. Nah dia mesti buktikan tuh. Nah meneliti itu juga diperlukan akses. Jadi makin lama kasus ini akan jadi makin kompleks, dan kompleksiti itu yang membuat Presiden Prabowo terpaksa, menurut saya dia terpaksa mesti menunggu momentum bagaimana ini diselesaikan, jalur apa yang akan menyelesaikan sensasi-sensasi politik hari-hari ini, terutama sensasi tentang ijazah Jokowi dan sensasi tentang pemakzulan Pak Gibran. Nah, publik Indonesia menunggu itu, dan kadang-kala memang makin lama makin ketagihan publik Indonesia untuk kalau bisa panjang sandiwara ini. Tapi sekali lagi harus ada kepastian bahwa kesempatan kita untuk membangun negara harus dimulai dengan
tersedianya keadilan, tersedianya kejujuran, dan semua itu yang mengakibatkan publik kita terus menuntut soal pemakzulan Gibran ini diproses. Artikulasi politik dari Rocky Gerung sangat menarik ya, karena menyimpan dua hal ya, tentang penyebutan keadilan dan kejujuran, dan itu harus bisa ditemukan keadilan dan kejujuran kalau proses pemakzulan Gibran itu benar-benar diproses gitu, kira-kira gitu. Karena itu yang menjadi tuntutan dari civil society setidak-tidaknya yang diwakili oleh purnawirawan prajurit TNI AD. Yes, juga soal ijazah palsu itu diproses. Jadi tampaknya ini kelihatannya kita sudah mulai melihat sampai pada satu titik ini ya, Bung Rocky, meskipun ya lumayan panjang loh, karena memang tidak langsung seperti ini, udah 1 tahun sekarang ini setelah dia lengser, hampir 1 tahun tepatnya. Tapi tampaknya tekanan terhadap Jokowi ini sekarang sudah nggak tertahankan lagi. Ini kan dari mau dicoba dialihkan dengan isu, menuding, atau bahkan melaporkan orang-orang yang mempersoalkannya, dan bahkan ini sampai kemudian dialihkan ke soal ini perilaku atau kelakuan dari kerjaan dari para pendukung Anies, atau sering dia sebut anak abah. Tapi sekarang ini publik kayaknya sudah nggak mempan lagi untuk dipecah belah seperti saat Jokowi masih berkuasa kemarin. Ya tentu pihak atau kelompok yang membela Pak Jokowi ya harus bertahan atau bahkan harus agresif menyerang balik. Tapi terlihat serangan itu kayak asal-asalan tuh, sementara serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi lovers atau pendukung-pendukung Jokowi atau penjilat-penjilat Jokowi, itu ada 3 mengkaitkan masalah ini pada kelakuan dari anak abah ya, kata Hersu Bono Alif tadi, bahwa itu nggak ada kaitannya dengan kelakuan pendukung-pendukung Anies ya. Kedua, kemudian dikaitkan bahwa ada agenda besar yang dilontarkan oleh Jokowi sendiri, itu satu bentuk mekanisme pertahanan diri atau sebuah serangan balik, sehingga isu ijazah palsu itu mungkin sedikit diredam. Dan kemudian yang ketiga adalah apa tadi, soal perlawanan yang dilakukan Jokowi adalah, lupa saya, terusin aja ya. Jadi ini belajar ngomong saya sebenarnya ya. Dan belajar ngomong sekaligus belajar cari duit lewat channel YouTube yang baru, Yudi Pramuko Respon, yang sudah dimonetize. Malu-malu ini. Geng, sebut aja geng, yang berupaya untuk membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi itu makin lama makin solid argumennya tuh, dan novumnya banyak tuh, alat-alat untuk membuktikan nanti makin banyak. Sementara pihak Pak Jokowi, bahasa Pak Jokowi ini tidak punya kerangka berpikir yang utuh selain reaktif terhadap isu ini, dan berupaya untuk memindahkan problem ini sebagai problem agenda. Kenapa Pak Jokowi ijazah palsu? Karena para penuduh itu tidak menang di dalam pemilu kemarin. Itu kaset rusak yang diulang-ulang. Sebetulnya ini kan kelompok yang pro Anies tuh, urusan apa dengan barisan sakit hati. Bahkan Anies mungkin udah bersiap-siap untuk membangun partai atau kekuatan politik baru lagi menuju 2009. Jadi ada progres di dalam upaya untuk pembuktian kepalsuan ijazah Pak Jokowi, sementara di dalam cara berargumentasi timnya Pak Jokowi itu bukan progres tapi regresi, itu mundur karena nggak mampu melihat bahwa kombinasi antara alat-alat bukti ini dan opini publik itu justru membuat isu ini makin menyala. Jadi Rocky Gerung mengakui secara eksplisit ya bahwa kelompok yang mengendaki atau kelompoknya Roy Suryo CS, katakan begitu, itu makin apa, kalau mereka kaum oposisi yang terserak-serak itu makin terkonsolidasikan ya, karena novum baru dan alat-alat bukti tentang kepalsuan ijazah Jokowi itu semakin terang benderang. Sebaliknya ya, terjadi
regresi kemunduran di balik di pihak timnya Jokowi yang hanya mengkaitkan atau hanya menuduh balik dengan cara bahwa serangan-serangan ke Jokowi itu semata-mata serangan dari kelompok pro Anies atau anak apa, atau sebagai kelompok orang-orang yang masih barisan sakit hati yang kalah karena pemilu. Jadi argumentasi yang dibangun itu tidak begitu solid, sementara grupnya Respon, Tifa dan juga yang lain itu makin kelihatan memperlihatkan novum baru, bukti-bukti, alat-alat bukti yang cukup meyakinkan di mata Rocky Gerung. Kita percaya bahwa akan ada profesionalitas pada akhirnya di kalangan kepolisian, kejaksaan atau pengadilan nanti. Tetapi sebelum tiba pada soal pembuktian itu, kita melihat satu ide baru bahwa seseorang yang pernah berkuasa itu dia tidak boleh menyimpan kebohongan terlalu lama, atau boleh menyimpan kebohongan terlalu lama, tapi jangan kebohongan yang betul-betul besar tuh atau sensasional kan. Jadi soal ijazah ini akan menyeret banyak orang lagi tuh, dan kesempatan baik buat kita untuk belajar bahwa seseorang yang dipilih itu betul-betul harus datang karena kapasitasnya, bukan karena rekayasa dari lembaga survei, bukan karena disodorkan untuk diasuh oleh oligarki. Jadi saya kira itu lesson kita atau pelajaran utama dalam politik, yaitu kejujuran, dan itu yang mungkin bisa kita jadikan model bahwa kendati sudah tidak berkuasa, tetapi justru hal-hal yang sifat tuntutan moral, pembuktian moral itu harus mendahului legal standing dari seseorang, bahwa dia memang masih mantan presiden dan orang menganggap harus dihargai ya, tapi justru setelah jadi mantan ada kejujuran yang berlebih itu, yang sering kita sebut prinsip noblesse oblige itu, bahwa nobility itu harus diikuti oleh obligation. Jadi kejujuran itu adalah panggilan untuk justru menjaga nobilitas, dan Pak Jokowi kehilangan momentum itu. Sayang sekali. Salam akal sehat. Jadi satu penutupan yang indah dari Rocky Gerung ya. Kita belajar dari kasus Jokowi untuk ke depan, katanya memilih pemimpin itu betul-betul harus dilihat kapasitasnya. Jokowi itu tampaknya seperti ucapan Rocky Gerung di video-video yang lain, dia itu uncapacity atau tidak punya kapasitas sebagai presiden. Dan kalau gitu besok-besok kalau mau milih jadi presiden atau memilih pemimpin secara umum, itu jangan yang direkayasa oleh lembaga-lembaga survei yang dibayar, atau jangan juga kita memilih orang ya yang disodorkan, yang diasuh oleh oligarki yang punya kepentingan ekonomi secara jangka panjang dengan menguasai calon pemimpin yang dia rekayasa, yang diasuh, dibiayai dan akan dijadikan boneka dari oligarki. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.